saya tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh bangsa manapun. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat saya itu. Yang terhormat Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Dominasi Thailand semakin gak masuk akal. Negara ASEAN jadi korban kekotoran tuan rumah SEA Games 2025. Presiden Prabowo ambil langkah tegas terkait kecurangan Thailand dan langsung beri pernyataan sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. Banyak sekali kecurangan yang kami dapatkan. Kontroversi besar kini menyelimuti gelaran SEA Games 2025 di Thailand. Ajang olahraga yang seharusnya menjadi pesta persahabatan Asia Tenggara justru berubah menjadi medan kecurigaan, perdebatan, dan protes terbuka antar negara. Sorotan tajam mengarah langsung ke tuan rumah, Thailand, yang mencatatkan raihan medali emas dalam jumlah yang dinilai tak masuk akal oleh banyak pihak. Hingga fase terkini kompetisi, Thailand melaju sendirian di puncak klasemen dengan total 430 medali, terdiri dari 201 medali emas, 134 perak, dan 95 perunggu. Angka ini langsung memicu kegaduhan. Bukan hanya karena besarnya selisih dengan negara lain, tetapi karena dominasi tersebut dianggap terlalu mulus, terlalu mudah, dan terlalu konsisten di hampir semua cabang olahraga. Negara-negara ASEAN mulai merasakan ada yang tidak beres. Kejanggalan demi kejanggalan muncul dari berbagai arena pertandingan. Keputusan wasit yang dipertanyakan, penilaian juri yang dinilai berat sebelah, hingga pengaturan nomor pertandingan yang dianggap menguntungkan tuan rumah. Semua ini bukan lagi bisik-bisik kecil, melainkan keluhan yang mulai diungkap secara terbuka. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling vokal merasakan dampaknya. Meski tampil konsisten dan terus menambah perolehan medali, jarak emas dengan Thailand terasa sangat timpang. Hingga Jumat pukul 14.30, kontingen Merah Putih telah mengoleksi 85 emas, 97 perak, dan 106 perunggu, dengan total 288 medali. Tambahan 5 medali dalam satu hari menunjukkan bahwa performa Indonesia tidak menurun. Namun selisih emas yang begitu besar membuat publik bertanya-tanya, apakah ini murni soal kualitas atau ada faktor lain yang ikut bermain? Kecurigaan ini ternyata tidak berdiri sendiri. Dari Filipina, muncul pernyataan mengejutkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Filipina secara terbuka mengakui bahwa pihaknya telah melayangkan surat protes resmi terkait jalannya pertandingan di SEA Games 2025. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa atlet Filipina juga merasakan perlakuan tidak adil di sejumlah cabang olahraga. Ini menjadi titik balik penting, karena untuk pertama kalinya, protes tidak hanya datang dari satu negara. Negara-negara peserta lain pun mulai angkat suara. Vietnam, Malaysia, hingga beberapa kontingen kecil menyampaikan keluhan serupa. Polanya nyaris sama. Ketika berhadapan dengan atlet Thailand, keputusan krusial seringkali berujung merugikan tim tamu. Dari sinilah narasi dominasi Thailand mulai dipertanyakan. Bukan sekadar soal banyaknya atlet yang diturunkan atau keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi tentang integritas kompetisi itu sendiri. Dominasi Thailand kini dinilai banyak pihak sebagai tidak wajar. Dalam sejarah SEA Games, tuan rumah memang sering diuntungkan. Namun jarang ada kasus di mana satu negara mampu menembus angka lebih dari 200 medali emas dengan selisih sejauh ini. Bahkan di edisi-edisi sebelumnya, dominasi tuan rumah tetap menyisakan ruang persaingan yang lebih sehat. Situasi ini akhirnya sampai ke telinga pimpinan tertinggi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mencermati perkembangan SEA Games 2025. Melihat banyaknya laporan, keluhan, dan bukti kejanggalan yang beredar, Prabowo disebut tidak tinggal diam. Ia menilai bahwa ajang olahraga internasional tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik yang merugikan sportivitas dan martabat atlet. Dalam sikapnya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil langkah tegas jika dugaan kecurangan ini terbukti. Pemerintah Indonesia siap mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk melalui jalur diplomasi olahraga dan koordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tujuannya satu, memastikan keadilan bagi para atlet dan menjaga marwah olahraga Asia Tenggara. Menariknya, dukungan terhadap langkah Indonesia mulai menguat.
Negara-negara peserta yang sebelumnya memilih diam, kini mulai menunjukkan solidaritas. Ada kesadaran bersama bahwa jika praktik seperti ini dibiarkan, maka SEA Games akan kehilangan makna. Bukan lagi ajang prestasi, melainkan sekadar formalitas yang hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal. Di tengah badai kontroversi ini, Indonesia tetap memilih fokus bertanding. Para atlet merah putih terus berjuang, menambah medali, dan menjaga konsistensi. Posisi kedua klasemen memang masih ditempati, namun kini konteksnya berbeda. Indonesia tidak hanya berjuang mengejar angka, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan transparansi. SEA Games 2025 pun berubah menjadi panggung ujian besar. Bukan hanya bagi Thailand sebagai tuan rumah, tetapi bagi seluruh sistem olahraga kawasan. Apakah kebenaran akan dibuka? Apakah medali-medali yang dipertanyakan akan ditinjau ulang? Dan apakah sejarah akan mencatat edisi ini sebagai titik balik reformasi SEA Games? Jawabannya masih menunggu waktu. Namun satu hal sudah pasti, kontroversi 201 medali emas Thailand telah mengguncang Asia Tenggara. Dan kali ini, Indonesia tidak sendirian. Gue jujur kesel lihat SEA Games kali ini. Thailand sebagai tuan rumah kok kayak kebablasan banget. Medali emas ratusan, keputusan wasit sering janggal, dan negara lain kayak cuma jadi figuran. Kalau memang hebat, harusnya menang dengan fair, bukan bikin semua ASEAN curiga. Ini olahraga, bukan ajang pamer kekuasaan tuan rumah. Dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh. Lawan Thailand dikit-dikit kena penalti, poin dipotong, atau dinilai juri berat sebelah. Kalau cuma 1-2 kasus, mungkin bisa dibilang kebetulan, tapi ini hampir di semua cabur. Thailand harusnya malu kalau beneran juara, tapi caranya kayak gini. SEA Games itu harusnya persahabatan, bukan ajang ngerampok medali. Thailand jadi tuan rumah, malah kayak bikin aturan sendiri. Cabang ditambah yang mereka jago, yang negara lain kuat malah dipinggirkan. Ini jelas bukan kompetisi sehat. ASEAN perlu evaluasi total. Gue bangga sama atlet Indonesia yang tetap fokus walau sering dirugikan. Tapi di sisi lain, gue juga geram. Thailand kok bisa seterang-terangan itu? Wasit, juri, sampai aturan main kayak condong semua. Kalau ini dibiarkan, SEA Games ke depan bakal kehilangan wibawa. Yang bikin miris bukan cuma soal medali, tapi soal martabat atlet. Mereka latihan bertahun-tahun, tapi kalah karena keputusan yang gak adil. Thailand harus sadar, kemenangan hasil kecurangan itu nggak bakal pernah dihormati, baik di Asia Tenggara maupun dunia. Pecinta sport sejati, dan jujur, SEA Games 2025 ini bikin kecewa. Thailand terlalu diuntungkan. Kalau memang hebat, harusnya bisa menang tanpa kontroversi. Tapi faktanya, tiap hari muncul kasus baru. Ini alarm keras buat panitia dan federasi ASEAN. Indonesia udah terlalu sering jadi korban keputusan aneh. Tapi yang gue salut, atlet kita nggak ribut, nggak drama, tetap bertanding dengan kepala tegak. Justru Thailand yang kelihatan panik nutupin kejanggalan. Kalau bener diselidiki, gue yakin bakal kebuka semuanya.